saat ini desa sudah harus mendaftar, ya, agar bisa mendapatkan badan usaha dengan persyaratan-persyaratan tadi yang disampaikan. Ada 4 dokumen yang harus disiapkan oleh desa. Nah, dalam proses penyiapan tersebut jelas keterlibatan teman-teman untuk mendampingi ini sangat penting, ya, karena terkait dengan regulasi-regulasi yang baru. Yang kedua juga ada struktur, ya, ada perubahan struktur BUMDes, ya, ada perubahan struktur BUMDes yang berubah dari yang sebelumnya dengan yang ada sekarang, ya, sehingga ini juga nanti perlu kita dengarkan bersama kira-kira bagaimana sih struktur BUMDes yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya juga mengikuti Permendes nomor 4, dan bagaimana dengan lahirnya PP 11 dan Permendes nomor 3 ini terkait dengan struktur BUMDes. Pasti akan ada perubahan. Selanjutnya juga terkait dengan status hukum BUMDes. Ya, ini ada perubahan, yang sebelumnya hanya berbadan usaha, sekarang dia harus berbadan hukum. Ini ada 2 perbedaan yang mendasar juga. Yang ketiga terkait dengan bagaimana penyelesaian BUMDes. Nah, hampir di beberapa tempat, kadang-kadang BUMDes ini ada masalah dengan tidak ada masalah, hilang begitu saja. Ya, tidak ada proses penyelesaiannya. Apakah dia proses musdis bagaimana? Apakah nantinya juga ada proses hukum seperti apa? Ini juga yang selama ini kita tidak pernah lihat. Ada penyertaan modal sampai ratusan juta, tapi tiba-tiba tidak jelas ini BUMDes kemana. Nah, ini juga nanti perlu kita bahas bersama dengan teman-teman untuk memberikan materi. Yang keenam yang paling menarik sebenarnya terkait dengan ini yang menjadi persoalan selama ini. Ya, karena pengurus BUMDes selama ini tidak mendapatkan gaji. Nah, di PP 11 ini ada peluang untuk hal tersebut. Nah, sehingganya nanti juga ini akan dibahas melalui dalam proses penyusunan ADRT. Sehingga bagaimana hak-hak mereka bisa didapatkan melalui kepengurusan BUMDes tersebut. Karena jelas kita berpikir mereka sudah menghabiskan waktu meninggalkan anak-anak istri untuk fokus membesarkan BUMDes, jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Ini juga yang menjadi persoalan selama ini sampai BUMDes tidak bisa berkembang. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana penyusunan ADRT, ya. Nah, diawali dengan ADRT oleh Pak Febri, ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mencatat terkait dengan bagaimana penyusunan, karena ini juga menjadi prasyarat dalam mendapatkan status badan hukum untuk BUMDes. Ya, karena pasti akan ada perubahan-perubahan yang sebelum-sebelumnya. Oke, kepada Pak Febri kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita, shalom, Om Swastiastu. Sahabat sekalian yang saya hormati, hari ini saya ingin menyajikan materi, tapi sebenarnya ini fokus pada hal-hal penting yang harus dituangkan di dalam anggaran dasar. Karena untuk anggaran rumah tangga ada Pak Basrin Gou yang akan memaparkan. Namun dalam konteks ini saya hanya ingin sharing saja, karena di sini juga ada tenaga ahli media dan ada tenaga ahli di tingkat kabupaten. Saya ingin memaparkan bahwa hal-hal yang harus dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Jadi tapi untuk anggaran rumah tangga nanti akan dipaparkan oleh Pak Basrin. Ya, jadi kalau kita lihat hal-hal yang penting yang harus dituangkan di dalam anggaran dasar, kalau mengacu di dalam PP 11 dan Permendesa nomor 3, itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan perubahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arfan tadi. Yang pertama menyangkut nama dan tempat kedudukan, kemudian maksud dan tujuan, jenis usaha, organisasi BUMDes, modal, aset dan pinjaman, kerjasama, kemudian ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha dan ketentuan penutup. Nah, dari PP 11 saya mengambil satu garis besar bahwa ketika kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka yang harus dituangkan adalah nama dan tempat untuk BUMDes itu sendiri. Nah, untuk nama BUMDes sendiri itu diawali dengan kata BUMDesa, kemudian nama BUMDes dan nama desa. Ini yang harus satu pada saat kita melaksanakan proses pendaftaran. Kemudian di anggaran dasar juga harus dituangkan
tempat kedudukan, nama desanya, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi di anggaran dasar pasal pertama ini sudah menyangkut tentang nama dan tempat kedudukan BUMDes. Kemudian masuk ke bab 2, jadi ini gambaran umum saja pada saat kita proses pendampingan untuk penyusunan anggaran dasar. Bab 2 dan bab 3 itu ada keterkaitan. Nah, di bab 2 sendiri itu menjelaskan tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes. Fokus pada bidang usaha yang akan dijalankan dan bidang usaha yang sedang dijalankan dan akan dijalankan. Ini disesuaikan dengan hasil identifikasi potensi yang ada di masing-masing desa. Ketika kita sudah selesai menentukan jenis usaha yang sedang dan akan dijalankan, masuk pada bab 3, kita akan kolerasikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri. Nah, untuk jenis usaha dari BUMDes sendiri itu kita sudah harus mengecek melalui KBLI. Jadi sudah ada website untuk KBLI mengecek jenis usaha BUMDes termasuk kegiatan-kegiatan usaha yang bergerak di bidangnya. Nah, ini akan lebih memudahkan kita agar arah sasaran dan pengembangan usaha BUMDes itu benar-benar sesuai dengan kondisi real dan ketentuan yang diatur. Nah, ini yang menarik di jenis usaha ini, itu ada kode yang harus kita tuangkan terkait dengan jenis usaha yang sedang ataupun yang akan dijalankan kemudian. Kemudian, teman-teman sekalian, untuk masuk kita ke bab 4, jadi nanti sebentar kita akan coba korelasikan dengan format anggaran dasar yang sudah terlampir di dalam Permendesan nomor 3. Nah, di bab 4 sendiri ini sudah menyangkut organisasi BUMDes, di mana kalau saya pilih itu menjadi 4. Yang pertama menyangkut musyawarah desa, kemudian penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Di organisasi BUMDes sendiri itu ada beberapa jenis musyawarah yang harus dilaksanakan untuk dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian menyangkut apa yang menjadi wewenang dari musyawarah desa itu sendiri. Kemudian di bab ini sendiri itu menuangkan tentang wewenang, tugas, dan hak dari penasehat. Kalau di Permendesa sebelumnya kita mengenal dengan komisaris, maka di Permendesa nomor 3 ini kita sudah menggunakan penasehat. Kemudian di bab ini juga itu menuangkan tentang persyaratan untuk menjadi pelaksana operasional dan pengawas. Jadi pelaksana operasional di sini adalah direktur yang disepakati melalui keputusan di dalam musyawarah. Kemudian penjelasan berikutnya menyangkut wewenang, tugas, dan hak dari direktur dan pengawas. Jadi sebentar kita akan coba melihat posisi pasal dan pasal demi pasal yang dituangkan di dalam bab 4. Kemudian yang terakhir itu menyangkut mekanisme dan tata cara pemberhentian direktur dan pengawas yang tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah tuangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian di bab 5 kita akan masuk pada penjelasan ataupun ketentuan tentang modal, aset, dan pinjaman. Nah, ini ada 3. Untuk modal BUMDes sendiri, penyertaan modalnya itu berasal dari desa dan penyertaan modal dari masyarakat. Untuk penyertaan modal dari desa dapat berupa uang. Halo, assalamualaikum. Barang, kemudian barang atau mesin, dan bantuan lain yang tidak mengikat dari pemerintah pusat, daerah ataupun pihak lainnya. Yang berikut adalah penyertaan modal dari masyarakat, juga dalam bentuk uang, barang atau mesin, dan tanah dan bangunan. Ketentuan lainnya di dalam bab 5 ini itu menjelaskan juga tentang aset,
tentang sumber aset dari BUMDes sendiri itu berasal dari penyertaan modal, kemudian bantuan yang tidak mengikat dari pemerintah, pusat atau daerah, termasuk hibah, dan pinjaman serta sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada lagi untuk pinjaman. Di sini dijelaskan bahwa BUMDes bisa melaksanakan proses pinjaman yang bisa dilakukan oleh BUMDes, namun harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, prosesnya itu harus transparan, akuntabel, kemudian efisien dan efektif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini harus dituangkan di dalam anggaran dasar. Kemudian tujuan pinjaman dan jangka waktu kewajiban pembayaran tidak melebihi dari masa jabatan dari pelaksana operasional serta jaminan dan agunan. Ini semua akan dituangkan di dalam bab 5. Jadi memang harus terperinci biar jelas bahwa sebenarnya BUMDes ketika sudah berbadan hukum maka sudah bisa melaksanakan proses untuk peminjaman dalam rangka penambahan modal. Kemudian di bab selanjutnya, nah ini yang menarik, di bab selanjutnya itu BUMDes bisa melaksanakan kerjasama dengan pihak lain. Proses kerjasama ini diharuskan saling menguntungkan, melindungi kepentingan desa dan masyarakat. Nah ini yang paling penting, yang menjadi syarat ketika melaksanakan proses kerjasama dengan pihak lain. Nah, di kerjasama itu sendiri ada kerjasama yang dalam bentuk usaha dan kerjasama dalam bentuk non usaha. Untuk kerjasama usaha itu harus mendapatkan persetujuan dari penasihat dan pengawas. Jadi kerjasama yang dilaksanakan oleh BUMDes, baik kerjasama usaha maupun kerjasama non usaha, harus mendapatkan persetujuan dari penasihat dan pengawas. Dan untuk kerjasama usaha yang berbentuk investasi, itu nanti akan ada kategori ketika investasinya bernilai sekian, ini nanti disepakati di Musdes. Ketika investasinya bernilai lebih besar, maka persetujuannya itu harus melalui musyawarah desa. Kemudian nominal investasi yang bernilai sekian, yang dibawa dari yang lebih besar tadi, itu cukup mendapatkan persetujuan dari penasihat dan pengawas. Nah, yang menarik sekarang adalah BUMDes ketika melaksanakan kerjasama non usaha, itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan, diantaranya seperti adanya transfer teknologi, kemudian pengetahuan, seni dan budaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga BUMDes bisa melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya akreditas dan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk kerjasama pihak lain ini, ada beberapa ketentuan yang sudah tertuang di dalamnya. Maka BUMDes bisa melaksanakan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, lembaga non pemerintah, kemudian lembaga pendidikan untuk dalam rangka kerjasama non usaha, kemudian lembaga sosial atau badan hukum lainnya, serta BUMDes lain. Nah, ini sudah jelas. Sehingga kedepannya BUMDes bukan hanya fokus pada pengelolaan usahanya, tapi bisa mengembangkan usaha untuk melaksanakan kerjasama usaha, baik yang bersifat usaha sendiri maupun yang non usaha. Ini salah satu peluang untuk BUMDes ketika ingin mengembangkan kapasitas dari pengelola maupun dari masyarakat sendiri. Kemudian untuk di bab selanjutnya ini mengatur tentang beberapa ketentuan pokok dalam pembagian hasil dan pemanfaatan hasil usaha. Nah, hasil usaha BUMDes sendiri itu diperoleh dari hasil kegiatan usaha
dikurangi dengan pengeluaran dalam 1 tahun buku. Jadi memang sudah di plot memang sudah dikurangi berapa total biaya pengeluaran dalam 1 tahun buku. Sehingga hasil akhirnya itu itulah yang dinamakan dengan hasil usaha BUMDes. Kemudian untuk proses pembagian hasil usaha sendiri itu ada beberapa poin yang harus dituangkan, dan memang ini sudah berlaku di saat masih ada Permendesa nomor 4, di mana proses pembagian hasil usaha BUMDes untuk pendapatan asli desa dan laba ditahan. Laba ditahan yang dimaksud adalah untuk dalam rangka pengembangan modal usaha lagi. Kemudian ada bonus untuk penasehat dan pengawas atau pihak yang bekerja sama dengan BUMDes yang secara keseluruhan dihitung berdasarkan persentase. Jadi nanti persentase ini sudah benar-benar dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar yang disepakati melalui musyawarah desa. Sehingga pada saat nanti proses pelaksanaan kegiatan BUMDes 1 tahun kemudian, ketika sudah akhir tahun, dilaksanakan musyawarah desa untuk tahunan penyampaian laporan keuangan BUMDes, itu sudah bisa diketahui berapa nominal persentase untuk pembagian atas hasil usaha. Dan yang paling terakhir adalah ketentuan penutup di dalam anggaran dasar. Ini sudah menegaskan tentang penegasan waktu pemberlakuan anggaran dasar BUMDes yang dituangkan yang menjadi lampiran dari peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes sendiri. Jadi itu Pak Adi, nanti kita akan berkembang ke diskusi gambaran umum terkait dengan hal-hal penting yang harus dituangkan di dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa yang menjadi prasyarat untuk proses pendaftaran BUMDes ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sekian dari saya Pak Adi, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman semua, jadi kita selesaikan dulu AD dengan ART-nya, supaya nanti baru selesai itu baru kita lanjut dengan diskusi, supaya dia nyambung antara AD dengan ART. Oke. Sebelum masuk ke AD ART, khususnya ke ART-nya oleh Pak Basrin, jadi saya juga merangkum sedikit ada beberapa perubahan tadi, bahwasanya memang di regulasi terbaru sudah menjelaskan bahwa usaha-usaha yang akan dilaksanakan itu sudah harus tertuang dengan jelas di dalam anggaran dasar. Nah, sehingganya itu pun juga tidak sembarangan, karena ada kode-kode khusus yang nantinya oleh pengurus BUMDes harus sesuaikan dengan KBLI, ya, klarifikasi baku lapangan untuk usaha Indonesia. Jadi harus tercantum kegiatan-kegiatannya maupun kode, ya, kode usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes di dalam anggaran dasar. Yang kedua juga terkait dengan nama, ini juga harus jelas, ya, karena nantinya ada verifikasi nama yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa sebelum proses pembuatan badan hukum, sehingga antara BUMDes yang satu dengan BUMDes yang itu tidak akan sama. Ya, itu mungkin beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Febri tadi. Yang ketiga perubahannya adalah terkait dengan penyebutan nama. Yang sebelumnya kepala desa merangkap sebagai komisaris, di regulasi terbaru PP 11 maupun Permenes itu berubah nama menjadi penasehat. Ya, nanti terkait dengan lebih teknis lagi kita akan berkembang pada diskusi nanti. Nah, selanjutnya kepada Pak Basrin kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan anggaran rumah tangga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati semua teman-teman, baik pendamping tingkat provinsi dan kabupaten, juga teman-teman pendamping desa dan PLD, dan juga saya lihat juga ada Pak Muid dari Sulawesi Selatan juga bergabung dengan kita di sini. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Febri tadi terkait dengan anggaran dasar. Jadi di kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan anggaran rumah tangga. Jadi memang juga ini ada beberapa hal yang dasar terkait dengan perubahannya di Permendesa 4 2015
itu dalam hal anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibahas semua di bagian dari proses pembahasan di musyawarah desa. Namun untuk anggaran rumah tangga ini itu dibahas tersendiri hanya antara penasihat, pengawas dan juga pengurus operasional. Dan kemudian juga hanya tinggal dikuatkan dengan peraturan kepala desa untuk BUMDes dan peraturan bersama kepala desa untuk badan usaha desa bersama. Nah, terkait dengan itu semua, di kesempatan ini juga kami hanya menyampaikan hal-hal penting saja dalam hal anggaran rumah tangga ini yang juga diatur di pasal 13 PP 11 2021 tentang BUMDes. Jadi ini jelas bahwa anggaran rumah tangga itu atau anggaran rumah tangga desa atau BUMDes bersama atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Jadi ini tidak dibawa di musyawarah desa, kira-kira begitu. Yang berikut juga terkait dengan hal-hal yang bisa dituangkan dalam anggaran rumah tangga ini juga sudah disebutkan jelas bahwa kurang lebih ada 5 poin yang bisa dituangkan dalam anggaran rumah tangga ini. Yang pertama itu tentang hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDes bersama. Karena memang ini di regulasi terbaru ini bahwa hak dan kewenangan pegawai itu bagian dari hak untuk mengangkat dan memerdekakan itu untuk menjadi bagian dari hak pelaksana operasional. Sehingga juga ini diatur secara rinci di dalam anggaran rumah tangga ini, karena memang di PP itu tidak diatur secara rinci terkait dengan mekanisme pengangkatan dan seterusnya. Nah, selain hak dan kewajiban itu menjadi yang pertama itu menjadi paling tidak itu yang harus kita tuangkan terkait dengan hak-hak. Kalau kita mengacu di pegawai itu juga misalnya sekretaris, kemudian bendahara dan kepala tata usaha atau koordinator kegiatan usaha. Kalau biasa kita di sini di awal-awal itu mengenal dengan kepala unit, maka paling tidak hak dan kewajiban ini dituangkan secara rinci dalam anggaran rumah tangga ini, sehingga dalam menjalankan tugas itu sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga ini. Yang berikut juga yang perlu diperhatikan secara bersama, yakni tata cara rekrutmen pemberhentian pegawai BUMDes itu. Jadi misalnya bagaimana tata cara rekrutmen, syarat dan pemilihannya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing BUMDes, karena memang seperti di kami itu di tahun 2017 sudah pemerintah daerah sudah menguatkan dengan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa, yang salah satu syaratnya itu misalnya harus SMA misalnya. Akan tetapi sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan dampingan kami untuk mendapatkan juga di syarat itu memang agak sulit sebagian desa untuk memenuhi itu, karena kaitan dengan ada syarat-syarat lain, misalnya memiliki jiwa wirausaha dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang dianggap mampu oleh desa, tetapi ini juga dalam hal syaratnya itu tidak terpenuhi. Nah, ini juga harus dipikirkan secara bersama, karena untuk tata cara untuk rekrutmen atau pemberhentian pegawai BUMDes itu. Yang berikut di poin ketiga itu sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes. Tadi juga Pak Febri sudah menjelaskan terkait dengan itu.
besaran gaji. Nah, ini untuk fokus di besaran gaji pegawai. Nah, ini juga memang perlu analisa tersendiri terkait dengan berapa besaran gaji. Apakah ini kita tentukan melalui contoh, misalnya dapat pendapatan bersih per bulan misalnya 10 juta, berapa persen untuk digunakan operasional, misalnya 60-40%, di 40% itu dibagi sekian persen untuk gaji pegawai. Dan kemudian juga tata cara pembayarannya seperti apa, apakah bulanan, per 2 bulan, atau per minggu, atau nanti di akhir tahun. Karena memang tadi juga di awal Pak Arfan sudah menyampaikan terkait dengan itu. Memang kadang juga maju tidaknya BUMDes itu kan apa yang didapatkan di dalam BUMDes sehingga juga ini diperjelas, akan tetapi dalam hal proses memperjelas besaran gaji pegawai itu juga disesuaikan dengan perhitungan kondisi keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa. Jangan sampai terlalu besar yang dituangkan, tetapi BUMDes juga tidak bisa memenuhi itu. Yang berikut juga memang dalam hal proses gaji ini memang kadang juga di beberapa desa yang pengalaman kami dampingi itu agak sulit untuk memenuhi itu karena memang paling banyak habis di operasional dan seterusnya. Yang berikut juga yang keempat, tata laksana kerja atau standar operasional. Jadi juga ini sudah harus dituangkan di dalamnya bagaimana proses tata kerja yang ada di pegawai itu, misalnya atau misalnya SOP-nya yang teman-teman pegawai ini yang harus dipatuhi secara bersama dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam hal melaksanakan tugas itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi dasar baik di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga ini. Yang berikut tentang penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDesa atau BUMDes bersama. Artinya bahwa mungkin di anggaran dasar belum dijelaskan secara rinci, mungkin ini bisa dijabarkan secara rinci di sini. Misalnya kalau kita melihat di lampiran Permendesa 3 juga terkait dengan besaran gaji penasehat misalnya, besarannya gaji, nah mungkin juga bisa dijabarkan di sini terkait pembatasan, misalnya 2 juta untuk sekian, 2 juta misalnya bisa diperjelas sampai berapa persen begitu. Ini terkait dengan besaran gaji karena memang ini juga harus diatur secara rinci baik di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga untuk bagaimana antara hak dan kewajiban itu sudah tertuang semua, sehingganya ini dalam menjalankan tugas itu sudah bisa ada landasan atau ada patron yang harus dijalankan oleh teman-teman pegawai BUMDesa itu sendiri. Yang berikut seperti yang di awal tadi bisa sampaikan bahwa anggaran rumah tangga ini itu tinggal ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Jadi tidak lagi ke peraturan desanya. Nah, dan ini hanya dibahas oleh antara penasehat, kemudian pelaksana operasional dan pengawas. Nah, mungkin ini hal-hal yang perlu kami sampaikan nanti secara rinci. Kita akan bahas secara bersama dalam hal mungkin mempertegas lagi di lampiran Permendesa 3 terkait dengan terkait dengan anggaran rumah tangga. Cuma memang di awal ini poin pentingnya adalah bahwa anggaran rumah tangga ini tidak dibahas lagi di musyawarah desa, akan tetapi
dibahas lagi di internal antara penasehat pelaksana operasional dan pengawas, karena ini bagian dari hal-hal yang mengatur secara teknis, baik dia mengatur pegawainya, mengatur hak dan kewajiban pegawai, karena memang di pelaksana operasional itu memang langsung di di direktur begitu, karena dia tersendiri, sehingganya di bawahnya ini bagian dari pegawai, misalnya kayak sekretaris bendaharanya dan anggota, dengan misalnya ketua tata usaha, kepala tata usaha, atau koordinator kegiatan usaha, atau yang biasa kita sebut dengan kepala unit kalau yang ada di kami. Sehingga ini harus antara pelaksana operasional, penasehat dan pengawas duduk bersama bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan mengatur hak-hak dan kewajiban antara pegawai yang ada di bawahnya. Mungkin itu Pak Adi yang bisa kami sampaikan, dan mungkin setelah ini kita diskusi terkait dengan lampiran Permendesa 3 terkait dengan contoh anggaran rumah tangga itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak Adi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi anggaran rumah tangga yang disampaikan oleh Pak Basrin. Jadi memang kalau kita mendengarkan tadi beberapa penjelasan, ada beberapa hal yang berubah, khususnya juga di ART terkait dengan ada lagi penyebutan pegawai. Nah, yang kedua juga terkait dengan pembahasan. Biasanya kan kalau di regulasi-regulasi sebelumnya, ADRT ini biasanya dibentuk yang namanya tim perumus ADRT. Nah, biasanya begitu. Nah, sekarang ternyata kalau kita lihat di situ, ternyata ADRT ini dibahas sendiri oleh pelaksana operasional. Nah, mungkin yang muncul pertanyaan terkait dengan kepengurusan. Kalau sebelumnya itu kan ada direktur, ada bendahara, ada sekretaris, ya, atau mungkin ketua BUMDes. Nah, tadi kan yang disebut hanya pelaksana operasional dan pegawai. Nah, pegawai ini statusnya seperti apa? Siapa yang mengangkat? Apakah dia dipilih dalam musyawarah atau mungkin dibentuk dalam seleksi, atau siapa yang punya kewenangan? Jadi mungkin untuk mengawali diskusi kita, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keberadaan dari mana? Ya, itu mungkin yang pertanyaan awal saya. Yang kedua, bagaimana dengan status bendahara dan sekretaris yang selama ini ada di kepengurusan BUMDes? Ya, mungkin ini terkait dengan perubahan-perubahan struktur. Jadi untuk mengawali mungkin ini Pak Febri dan Pak Basrin, dan selanjutnya jika ada yang ingin bertanya mungkin silakan melambaikan tangan supaya diskusi kita lebih terarah dan yang lain mungkin bisa mendengarkan juga supaya bisa satu. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan untuk mengawali kegiatan ini. Sebelum masuk ke yang lain mungkin saya persilakan kepada Pak Febri dan Pak Basrin untuk menanggapi terkait dengan perubahan struktur. Dan mungkin juga masih ada Pak Arpan juga masih standby, Pak Amin juga sudah standby, mungkin juga ada Pak dari Buton yang jauh sekali di seberang sana. Ada Pak Muin juga, dan kita tahu juga Pak Muin ini termasuk suhunya BUMDes ya di Gorontalo lalu. Ada juga Pak Japri, teman-teman yang lain, ada Pak Dwi juga dari tenaga ahli media, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan perubahan-perubahan mendasar sebelum masuk kita lebih ke teknis terkait dengan ADRT yang kita bahas tadi. Oke, silakan Pak Febri ataupun mungkin Pak Basrin, siapa yang akan menanggapi terkait dengan perubahan struktur ini? Kedua loh. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi memang penekanannya secara kelembagaan ini sudah diatur di dalam bab 4 ya, bab 4 terkait dengan organisasi BUMDes sendiri. Untuk pelaksana operasional dalam hal ini direktur itu nanti ditetapkan melalui musyawarah desa. Sehingga di dalam kelembagaan sendiri yang diatur melalui bab 4 itu yang menjadi pengambil keputusan adalah forum musyawarah desa. Nanti untuk siapa pegawainya itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Basrin karena menyangkut dengan anggaran rumah tangga juga. Namun yang paling penting adalah proses untuk penentuan siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi direktur itu ditetapkan melalui forum musyawarah desa sebagai forum tertinggi di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut dengan BUMDes sendiri. Karena musyawarah desa ini menjadi bagian penting, menjadi bagian pertama di dalam kelembagaan BUMDes.
Begitu Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Basrin. Pak Basrin. Terima kasih Pak Adi. Jadi terkait yang disampaikan tadi, juga memang proses pemilihan tadi yang disampaikan oleh Pak Febri jelas juga di PP 11 bahwa pelaksana operasional itu dalam hal direktur dipilih dalam musyawarah desa. Yang berikut juga itu di pasal 27 terkait dengan pelaksana operasional itu di poin D itu mengatur itu salah satu kewenangan dari pelaksana operasional itu ya. Pelaksana operasional itu mempunyai kewenangan di poin AMPA itu jelas bahwa mengenai ketentuan mengenai tenaga kerjaan itu bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan dan lainnya sebagai pegawai itu bagian dari kewenangan dari pelaksana operasional, sehingganya juga kalau di sini tidak diatur secara rinci Pak Adi terkait dengan mekanisme itu, sehingganya juga ini harus diperjelas dalam anggaran dasar nanti terkait dengan bagaimana ketentuan proses pemilihan atau penentuan pegawainya itu. Karena memang kalau untuk pelaksana operasional itu dipilih lewat musyawarah desa dan itu diusulkan oleh peserta musyawarah desa, pengawas dan penasehat untuk menentukan. Jadi yang berhak mengusulkan dalam hal ini direktur itu diusulkan oleh tiga itu, antara pengawas, penasehat dan forum musyawarah desa, dan itu ditentukan di dalam musyawarah desa. Ketentuan lain kepegawainya itu menjadi kewenangan dari pelaksana operasional dalam ini direktur Pak Adi. Oke, terima kasih. Arpan, ada tanggapan terkait dengan itu, mungkin tambahan sedikit terkait dengan perubahan struktur? Oke Pak Adi, jadi sedikit menambahkan Pak Adi, jadi memang kalau kemarin itu memang yang namanya pelaksana operasional itu terdiri dari memang di Permendes nomor 4 kemarin ya, memang di sana juga memang cuma dijelaskan itu direktur. Tapi kemudian memang di peraturan-peraturan turunannya di waktu sebelum terbit PP kita menganggap bahwa pelaksana operasional itu ada 3, ada direktur, kemudian ada sekretaris, ada bendahara. Tapi di PP 11 ini memang sudah diperjelas bahwa pelaksana operasional itu ada direktur, yang seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Febri maupun oleh Pak Basrin bahwa itu ditetapkan melalui Musdes. Nah terkait pegawainya, pegawainya juga ini dipilih melalui musyawarah desa. Hanya memang SK-nya ini memang SK-nya direktur. Kalau itu yang saya pahami melalui PP 11. Jadi kalau direkturnya SK kepala desa, pegawainya ini yang diangkat menjadi sekretaris dan bendahara itu adalah SK-nya direktur, tetapi tetap mekanismenya adalah dipilih melalui musyawarah desa. Nah itu yang saya pahami kalau di PP 11. Jadi sudah beda. Kalau kemarin SK-nya kepala penasehat oleh komisaris itu 3 itu ada pelaksana operasional 3 orang. Kalau sekarang tidak lagi. Jadi otomatis mengapa harus seperti itu, berarti bahwa pegawai yang diangkat itu yang memberi kontribusi, pandangan, pendapat, masukan itu ya direktur. Siapa yang cocok bekerja dengan dia ya itu, tapi memang kemudian harus tetap penetapannya melalui Musdes. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Adi. Oke, terima kasih. Pak Amin, silakan. Tadi sempat terfoto mungkin karena jaringan. Iya. Oke, terima kasih. Tambahan terkait dengan posisi direktur ya, kemudian pegawai BUMDes. Ya, memang betul kalau ini perbedaan mendasar di Permendes nomor 4 tahun 2014 dengan PP 11. Kalau itu yang dimaksud dengan pelaksana operasional itu adalah KSB, itu masih Permendes, itu ketua sekretaris bendahara. PP 11 tinggal menyebutkan bahwa pelaksana operasional ini adalah direktur. Itu adalah pelaksana operasional. Jika misalnya
di dalam BUMDes itu ada melebihi direktur, ada beberapa orang direktur, maka diangkat direktur utama. Jadi diangkat direktur utama. Di kewenangan forum musyawarah desa, kewenangan forum musyawarah desa itu adalah mengangkat dan memberhentikan, termasuk salah satunya adalah pelaksana operasional. Tetapi sebelum itu karena forum hanya direkomendasikan untuk mengangkat, berarti ada proses seleksi yang harus dilakukan karena BP11 itu mengamalkan bahwa pelaksana operasional itu diusulkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Jadi diusulkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat di dalam forum musyawarah. Berarti ada proses pencarian syarat dan kriteria yang sudah diikan sebelumnya. Sehingganya pada saat itu yang hanya dipilih di dalam musyawarah itu yang pertama itu adalah direktur operasional atau pelaksana operasional. Kemudian berikut bahwa ketika misalnya di dalam pelaksanaan nanti ada perlu mengangkat pegawai BUMDes. Untuk mengangkat pegawai BUMDes itu diberi kewenangan kepada direktur atau dalam hal ini pelaksana operasional itu mengangkat dan pegawai BUMDes. Tapi di khusus untuk pegawai BUMDes, sekretaris dan bendahara itu harus dipilih melalui musyawarah desa. Mengapa demikian? Mengapa harus melalui musyawarah desa? Padahal itu diangkat dan di-SK-kan oleh direktur. Karena kejadian sebelumnya bahwa terkadang kalau BUMDes sudah bagus, itu terjadi misalnya karena kegiatan BUMDes lebih didominan oleh direktur, kemudian ada kekhawatiran misalnya pegawai ini atau pengurus lainnya membahayakan posisinya direktur, biasanya direktur sembarangan mau pegawai-pegawainya, sehingga khusus untuk sekretaris dan bendahara dia diangkat di dalam forum musyawarah desa yang diusulkan oleh direktur operasional atau pelaksana operasional, diusulkan oleh direktur. Itu kalau dijelaskan di PP 11 terkait dengan di bab atau di pasal terkait dengan pegawai BUMDes pada proses pemilihan dan pengangkatan pegawai BUMDes. Kemudian juga direktur juga tidak bisa langsung memberhentikan walaupun dia punya kewenangan untuk bisa memberhentikan pegawai BUMDes. Terutama misalnya untuk yang untuk dua tadi, sekretaris dan bendahara. Walaupun dia punya kewenangan tapi tidak bisa karena harus melalui forum juga. Jadi direktur mengusulkan kepada forum bahwa misalnya hasil evaluasi direktur sekretaris dan bendahara ini tidak memenuhi indikator kinerja dari sebagaimana yang ditentukan di dalam Permendes nomor 3. Jadi bisa diusulkan melalui forum, tidak bisa juga. Tetapi kalau untuk misalnya kepala unit atau pegawai lainnya atau staf lainnya, ini langsung bisa diangkat atau langsung ditunjuk oleh direktur operasional. Sehingganya direktur BUMDes itu atau direktur operasional itu bertanggung jawab secara tunggal kalau cuma dia sendiri terhadap pengelolaan usaha BUMDes ya yang dimandatkan oleh forum musyawarah desa. Cuma memang harus apa yang menjadi tindakan kita sebagai pendamping desa terhadap merevitalisasi BUMDes ini adalah kajian lebih diutamakan itu adalah pada usaha yang mau dijalankan. Jadi kajian terhadap usaha kalau di Permendes nomor 3 itu ada bisnis plan-nya, perencanaan usaha, ada program kerja. Ini yang harus dibahas lebih awal
oleh pemerintah desa. Jadi mindsetnya desa saat ini yang harus diadvokasi bahwa membentuk BUMDes menjadi badan hukum, menjadi badan usaha itu karena ada kegiatan ekonomi, karena ada potensi-potensi ekonomi yang harus membutuhkan badan usaha milik desa. Jadi ini yang harus ditonjolkan sebelumnya. Jadi mari kita sama-sama awali, makanya setelah pengajuan nama itu kan dapatkan persetujuan nama, setelah itu kan ada musyawarah desa, termasuk musyawarah desa itu menetapkan program kerja bisa melalui forum musyawarah desa, dan ini dimandatkan nanti siapa yang akan menjadi nahkodanya. Jadi siapa yang nanti akan menjadi direkturnya untuk menjalankan usaha yang dibahas di dalam musyawarah desa nanti. Nah, ini yang perlu kita orang tonjolkan. Kalau tidak, kembali pada seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini yang perlu kita mau tonjolkan adalah pada penguatan usahanya. Ya, nanti kalau yang nyangkut mekanisme teknis itu ada di dalamnya. Nah, nanti saat ini bisa pembahasan hari ini bisa masuk sampai juga kepada program kerja, karena yang sangat inti dari PP 11 dan Permendes nomor 3 ini adalah pada program kerjanya. Kita sudah banyak dimudahkan, diberikan petunjuk di Permendes nomor 3, termasuk beberapa panduan-panduan teknis yang lebih BUMDes jalankan. Jadi nanti yang terpilih itu tidak disebutkan dengan mencari usaha yang dilakukan, tapi yang terpilih menjeleknya itu. Amin, Pak Amin. Rasional. Amin. Mulai error lagi jaringan Pak Amin. Oke, teman-teman, mungkin Pak Amin juga masih sementara dalam perjalanan ini. Jadi pas lagi di posisi yang jaringan ngadat. Jadi sangat jelas tadi terkait dengan struktur BUMDes, perubahan struktur BUMDes tadi, bahwa untuk direktur jelas tadi sama, ya SK dari Kades, tapi untuk pegawainya SK-nya dari direktur BUMDes. Nah, ini perubahan-perubahan mendasar juga yang terjadi di PP 11 dan di Permendes nomor 3. Nah, yang tadi juga penekanan dari Pak Amin bahwa yang paling penting di dalam BUMDes itu adalah usaha. Ya, yang paling penting setelah desa mendapatkan badan hukum, badan usaha dari kementerian, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana teman-teman melakukan proses membantu pemerintah desa, khususnya pengurus BUMDes dalam merevitalisasi BUMDes yang ada terkait dengan usaha. Jadi yang kita tonjolkan adalah terkait dengan usahanya. Nah, juga yang lainnya juga nanti akan lebih berkembang dalam diskusi, karena memang ini baru satu pertanyaan tadi dan kita sudah mengambil beberapa menit waktu, dan ternyata ini sangat menarik untuk kita semua karena ini merupakan hal yang baru, ya. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya tidak masalah kita tidak mengadakan begini karena pasti ada DP rakor, ya, ada pelatihan, ada pratugas dan sebagainya. Nah, di tahun ini kita harus mandiri, ya, kita harus mandiri terkait dengan beberapa regulasi terbaru yang lebih khusus terkait dengan BUMDes. Oke, saya buka untuk tanya jawab. Silakan. Siapa yang ada? Ismet Pakaya. Oke, silakan. Langsung saja, Pak Ismet. Ya, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh beberapa pemateri. Ada hal yang kemudian perlu kita juga diskusikan. Tadi Pak Febri sudah menyampaikan terkait dengan di anggaran dasarnya itu bab 7, di mana tadi di slide yang disampaikan oleh Pak Febri itu ada di situ pembagian hasil yang dibagi atas 3. 1 PAD, kedua penasehat dan pengawas,
dan ketiga pihak yang bekerja sama dengan BUMDes. Sementara kalau kami lihat di lampiran Permendes 3, khususnya anggaran dasar, di bab 7 itu memang benar ada 3, tapi di sini tidak menyebutkan penasihatan pengawas. Hanya satu, pendapatan asli usaha atau PAD, kemudian pihak yang bekerja sama dengan BUMDes, dan untuk penambahan modal. Kalau saya memahaminya begitu di bab 5 di anggaran dasarnya di lampiran Permendes 3. Itu satu. Berikut soal pendaftaran. Perlu kami informasikan bahwa kami di Tulang Hula itu dari 15 desa, itu per tanggal 5 Juni kemarin semuanya sudah mendaftar dan sudah mendapatkan lembaran persetujuan dari Kementerian Desa. Sampai dengan kemarin itu sudah ada 4 desa yang menyelenggarakan musdesnya, musyawarah desanya. Hal yang menarik adalah pada proses pendaftaran itu bisa jadi ada kesalahan, misalnya kesalahan penulisan nama BUMDes. Mungkin karena typonya, konsonan katanya yang tidak benar dan tidak lengkap misalnya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kemudian nama BUMDes yang sudah didaftarkan dan disetujui oleh Kementerian Desa itu pada proses lebih lanjut ini bisa dirubah kembali atau tidak namanya untuk diperbaiki? Itu satu. Atau kemudian misalnya harus melakukan pendaftaran ulang. Itu 2. Yang ketiga, pada proses lebih lanjut setelah proses pendaftaran itu, ada beberapa hal yang harus diupload dokumennya. 1, berita acara musdesnya, kemudian perdes BUMDesnya, pendirian BUMDesnya, kemudian yang ketiga anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga, program kerja, dan yang terakhir itu adalah kuasanya. Nah, kami kalau di di Permendes 3 dijelaskan bahwa yang untuk proses pendaftaran itu untuk kuasa itu diberikan ke ke salah satu kepala desa kalau yang didaftarkan itu adalah BUMDes bersamanya. Mohon penjelasan di BUMDes itu, karena ada selain yang 4 itu ada yang kelima yang harus diupload, kuasa, surat kuasa. Itu mohon penjelasan yang lebih detail tentang itu. Saya kira itu Pak Adi. Oke, siap. Terima kasih Pak Ismet. Ada lagi yang lain? Oke, silakan langsung. Yang lain ada? Pak Wilko tadi? Pak, ada. Ya, silakan. Ya, Pak, silakan. ya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyangkut pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes. Nah, jadi yang perlu saya tanyakan langsung saja Pak. Silakan. Yang saya tanyakan itu sesuai penjelasan dari Pak Basrin, Pak Febri, Pak Arfan maupun Pak Amin. Jadi saya menanyakan itu mengenai otoritas seorang direktur. Nah, otoritas seorang direktur itu apa yang saya simak dijelaskan bahwa direktur itu dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah desa dan kemudian karyawannya itu akan ditetapkan dalam musyawarah desa tetapi atas nama SK itu seorang direktur. Nah, ini yang perlu kami khawatirkan juga apabila dia punya otoritas untuk membuat SK-nya tetapi yang orang-orangnya ini karyawannya ini akan ditetapkan dalam musyawarah desa. Yang perlu kami khawatirkan adalah masalah kualitasnya. Nah, yang menjadi saran kami apakah bisa di dalam anggaran rumah tangga itu direktur masih punya hak untuk membentuk tim sel untuk dibuka kepada masyarakat umum siapa yang menjadi calon karyawan atau calon pegawai. Yang kami khawatirkan karena yang menjadi tulang punggung BUMDes itu nantinya kepala unit ataupun karyawan yang akan dibentuk nanti. Nah, ini merupakan saran saya apakah salah ataupun diterima. Itu seorang direktur itu punya otoritas untuk membentuk tim seleksi untuk mempersiapkan calon pegawai yang akan nantinya duduk sebagai pegawai di dalam BUMDes itu. Artinya dalam hal ini adalah sekretaris, bendahara maupun kepala unit. Nah, karena beliau yang akan
melaksanakan operasional kegiatan. Nah, kemudian misalnya di dalam pegawai itu ada 2 unit usaha yang artinya posisi kosong untuk ditempati. Nah, apakah tidak bisa tim sel yang dibentuk tadi oleh seorang direktur, artinya minimal 4 yang akan dibawa dalam musyawarah desa itu dipilih oleh masyarakat. Nah, kira-kira begitu dimuat di dalam anggaran rumah tangga, apakah bisa atau tidak? Ini saya butuh penjelasan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak Wilko. Oke Pak, selanjutnya Pak Suwarno terakhir. Kita sesi pertama dulu 3 orang. Silakan Pak Suwarno. Ya, terima kasih. Hanya satu saja pertanyaan saya. Selama ini kan sudah ada beberapa desa yang sudah statusnya sudah ada badan hukumnya. Ya. Badan hukumnya baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Bagaimana dengan kasus BUMDes yang sudah ada badan hukum, apakah dia akan gugur dengan sendirinya begitu dia mendaftar atau berdasarkan permen desa ini? Hanya itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, silakan Pak Febri mungkin terkait dengan pembagian hasil usaha, dan selanjutnya mungkin kembali ke Pak Amin dengan Pak Arpan juga. Ini lebih banyak terkait dengan registrasi kemarin. Jadi ini materi yang minggu lalu sebenarnya Pak Opan, ya terkait dengan proses registrasi. Tapi mungkin karena ini mungkin hal yang baru, mungkin kendala-kendala yang dihadapi atau permasalahan-permasalahan. Jadi silakan juga mungkin Pak Amin dengan Pak Arpan, mungkin setelah Pak Febri dengan Pak Basrin. Pak Basrin juga ini terkait dengan otoritas direktur. Sampai di mana sebenarnya, apakah boleh mencantumkan apa yang disampaikan oleh Pak Wilko tadi? Misalnya sebelum masuk ke musyawarah ada proses seleksi. Oke, silakan Pak Febri. Ya, terima kasih Pak Ismet yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Memang di dalam Permen Desa nomor 3 dalam lampiran itu sudah dituangkan, mungkin bisa langsung dibuka juga di pasal 36 di lampiran Permendes nomor 3 pasal 36 ayat 2. Nah, di situ disebutkan diserahkan kepada siapa. Nah, ini yang kita perjelas dalam rangkumannya, bahwa dalam proses pembagian hasil, tentunya hasil ini dibagi pada orang-orang yang berkompeten, yang berhubungan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes. Nah, kalau bisa dilihat di pasal 36 ya Pak Ismet, di pasal 36 ayat 2 huruf B dan C. Nah, itu sudah dijelaskan, tapi memang masih tidak jelas nih kelihatan kepada siapa, hanya kepada tuan dan nyonya. Sehingga kami dapat mengambil satu kesimpulan bila dikaitkan dengan kelembagaan tadi, bahwa yang berhak untuk mendapatkan pemanfaatan hasil usaha ataupun pembagian hasil usaha adalah orang-orang yang berkompeten dengan kegiatan pengelolaan usaha BUMDes. Mungkin begitu Pak Ismet. Terima kasih. Kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya nanti Pak Basrin yang jawab ya. Silakan Pak Basrin terkait dengan otoritas yang direktur ini. Mungkin nanti Pak Amin juga akan menambahkan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Wilco terkait yang disampaikan tadi otoritas ya. Jadi memang juga di PP 11 sudah jelas bahwa memang itu menjadi kewenangan seorang direktur dalam hal melakukan SK itu. Nah, sebelumnya juga untuk tadi Pak Amin menyampaikan bahwa pelaksana operasional itu dipilih dalam musyawarah desa. Nah, di ketentuan itu di pasal pasal 24 ayat 5 itu dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat untuk yang dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional itu harus tertuang dalam anggaran dasar, sehingganya ini sah-sah saja dimasukkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga sesuai dengan kondisi ya desa masing-masing misalnya. Yang pasti dalam hal ini kan untuk proses pemilihan dan syarat itu kan tidak diatur secara rinci, sehingganya untuk anggaran dasar ini kan lewat musyawarah desa, ketentuannya misalnya untuk menjadi syarat yang dapat dipilih dan diangkat itu apa-apa, itu dituangkan dalam anggaran dasar. Nah, yang berikut juga dalam hal ADART itu, anggaran rumah tangga itu yang membahas itu kan hanya pelaksana operasional, kemudian penasehat dan pengawas, sehingga
syarat-syarat misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Willy tadi misalnya, apakah bisa bisa membuat tim seleksi atau semacamnya itu tergantung apa yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disepakati bersama antara penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional. Sehingganya dalam hal mekanisme itu diberikan ruang yang penuh dalam hal yang diberikan ruang penuh untuk menentukan itu antara pengawas, penasehat, dan pelaksana operasional. Nah, saya rasa ketika misalnya tadi kekhawatirannya Pak Wilco, misalnya ada orang-orangnya misalnya katakanlah yang sudah memang menjadi syarat dan seterusnya, yang sudah sesuai dengan ketentuan misalnya, atau sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati, tetapi di musyawarah desa misalnya tertolak misalnya, maka saya rasa dasar untuk yang harus kita sampaikan ke forum musyawarah desa adalah ini sudah menjadi ketentuan di anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan untuk itu. Atau misalnya sebaliknya, ada yang sudah dipilih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan misalnya anggaran dasar, maka juga forum musyawarah bisa juga mempertanyakan hal itu, sehingganya yang pasti yang kita jalankan adalah dalam hal mekanisme pengangkatan dan pemberhentian itu kita atur dalam anggaran rumah tangga, yang anggaran rumah tangga itu dibahas oleh 3 tadi, penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional, sehingganya itu harus dijalankan bersama ketika itu sudah menjadi payung hukum atau misalnya sudah dibuatkan peraturan kepala desa terkait dengan tata cara pengangkatan itu. Saya rasa begitu Pak Wilco. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya apa disampaikan tadi teman-teman seperti Pak Basrin terakhir terkait dengan itu, terkait dengan mekanisme. Ya, jadi disampaikan tadi sifatnya ART itu sifatnya masih fleksibel, masih bisa menambahkan selama itu untuk menjadi kebutuhan dan kepentingan BUMDes, ya. Karena itu kan mekanisme. Jadi kita mau mendapatkan, karena memang selama ini yang jadi permasalahan juga tadi itu, ya. Direktur BUMDes sama ini kan dipilih dalam musyawarah, boleh tidak melakukan dalam bentuk seleksi. Nah, itu tergantung apa yang tertuang di dalam ART yang sudah disepakati oleh 3 pihak tadi. Oke, mungkin Pak Amin masih ada pertanyaan terkait dengan registrasi. Bagaimana dengan BUMDes yang sudah disetujui oleh Kemendes tapi ternyata ada kesalahan dalam pengetikan nama mungkin, karena mungkin tadi yang sampaikan tadi tipe dan sebagainya. Baru yang kedua, bagaimana dengan status BUMDes yang selama ini sudah ada badan usaha melalui akta notaris. Ya, ini kan banyak kan di BUMDes di Gorontalo ini yang sebelum ada PP 11, sebelum ada Permendes nomor 3 ini sudah dikuatkan dengan akta notaris untuk badan usahanya. Ya, itu mungkin Pak Amin, silakan yang terakhir terkait dengan upload dokumen terkait dengan kuasa. Maksudnya apa? Silakan Pak Amin, mungkin dengan Pak Alpan nanti bisa panel. Iya. Yang pertama bahwa terkait dengan kalau badan usaha itu bukan badan hukum, ya. Badan usaha itu bukan badan hukum. Badan hukum di Indonesia itu yang dikenal itu pertama adalah PT, kemudian operasi, yayasan, dan satu PBH, perkumpulan yang berbadan hukum. Untuk badan usaha tetap menjalankannya kegiatan seperti sebagaimana kesalahan nama, kesalahan pengetikan. Ya. Sebentar, tahulah. Iya, insya Allah proses maintenance yang saat ini dilakukan itu sudah mau masuk kepada terduga untuk perubahan jika misalnya terjadi kesalahan pengetikan. Nah, ini yang karena saat ini juga kan agak susah mau buka situsnya webnya untuk pendaftaran BUMDes. Pak Amin. Oke, Pak Arpan mungkin ada tambahan. Pak Amin mungkin jaringannya masih error. Oke Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Jadi saya coba dari awal
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri, Pak Basri, dan Pak Amin. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mengenai pembagian hasil, memang anggaran dasar ini hanya contoh. Soal pembagian hasil tentu selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, maka kita bisa menambah poin-poin seperti misalnya dari kemarin-kemarin juga ada namanya pembagian untuk dana sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan misalnya tadi itu nama salah ketik. Jadi Kemendes ini ibarat notarisnya, ibarat notaris yang kemudian akan menyambungkan ke Kemenkumham. Mudah-mudahan ini masih sementara proses pengajuan. Jika ada hal-hal yang perbaiki, tentu Kemendes akan mencoba memperbaiki, misalnya seperti tadi misalnya ada salah pengetikan nama dan sebagainya. Yang terpenting itu dia belum masuk ke Kemenkumham, masih di Kemendes, dan saya yakin itu bisa bisa diakomodir oleh Kemendes untuk merubah. Mudah-mudahan dalam sistem perbaikan ini akan diakomodir itu, supaya ketika sudah masuk ke Kemenkumham kita tidak lagi merubah apa-apa, karena kalau ada perubahan tentu mekanismenya lagi melalui Musdes lagi, kemudian kita daftarkan lagi perbaikan-perbaikan itu. Yang berikut tadi juga terkait dokumen berita acara yang kemudian Perdes anggaran rumah tangga, terkait juga ada surat kuasa. Yang setahu saya bahwa yang dokumen perbedaan BUMDes dengan BUMDesma itu di surat kuasa. Kalau BUMDes tentu hanya berita acara, kemudian Perdes anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan prokernya. Nah itu kalau yang saya lihat di Permendes juga itu dokumen penting untuk menjadi syarat untuk menjadi syarat pendaftaran untuk BUMDes. Kalau BUMDesma tentu harus ada surat kuasa. Itu yang membedakan. Dan mudah-mudahan di aplikasi itu kemarin juga sudah sempat ada pertanyaan sih. Yang jelas memang untuk BUMDes hanya itu, BUMDes desa, jadi BUMDes dengan BUMDesma yang perbedaannya di surat kuasa. Jadi mungkin itu tambahan-tambahan dari saya Pak Adi. Jadi sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri, kemudian oleh Pak Basri, Pak Amin, terkait itu pembagian hasil, terkait pendaftaran, terkait otoritas tadi itu. Kalau saya malah kemarin selama misalnya kayak saya ada contoh desa bukan lagi seleksi, jadi dia ada seleksi, malah orang memutuskan melalui musyawarah itu pemilihan Oke, terima kasih. Jadi sudah semua ya tadi terkait dengan pertanyaan PSM terkait dengan registrasi. Jadi yang sampaikan Pak Amin, juga dalam proses perbaikan juga maintenance untuk aplikasinya. Nah, dan ada masukan terkait dengan menu, mungkin terkait dengan perbaikan nama setelah ada proses registrasi di Kemendes. Yang kedua terkait dengan otoritas yang oleh Pak Wilko, bahwa silakan saja jika memang itu menjadi kebutuhan dan untuk kepentingan BUMDes. Terkait dengan Pak Suwarno, jadi tetap jalan Pak Suwarno, karena memang yang selama ini dibuat oleh BUMDes ternyata hanya badan usaha. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Aman tadi, kalau memang usahanya sudah berjalan, maka harus ada terpisah proses pengolahan keuangannya terkait dengan yang BUMDes yang sudah berbadan hukum tersebut. Oke, terima kasih Pak Wiko. Jadi memang kalau kita lihat tadi begitu banyak format ya, begitu banyak format laporan yang akan dilakukan oleh pengurus BUMDes, maka ini sangat kolerasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi terkait dengan lagi-lagi SDM, ya lagi-lagi dengan SDM. Nah, bagaimana dengan format yang ada dengan kondisi SDM yang ada di tempat kita? Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, ya kalau memang itu sudah menjadi kebutuhan, jangankan untuk mengolah usaha baru format saja sudah pusing. Nah, kalau memang itu menjadi kebutuhan, maka teman-teman bisa mendampingi pelaksana, penasehat maupun pengawas dalam proses penyusunan ADRT nantinya. Sehingga peluang-peluang tadi itu misalnya orang luar boleh masuk, ya ini tidak bisa terbantahkan lagi dengan kondisi laporan yang begitu besar. Bahkan tadi yang selama ini yang kita tahu itu CALK ada di pemerintah desa, ya catatan atas laporan keuangan, ternyata di BUMDes juga ada yang CALK itu.
Ya selama ini kan kita tahu ini laporan yang dari BPKP ternyata di BUMDes juga sudah harus ada, belum lagi laporan pengawas. Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Wiko itu sekedar hanya untuk pengenalan format dan mungkin nantinya jadi materi khusus nanti untuk Pak Opan terkait dengan teknis masing-masing bagaimana pengisiannya. Oke, mungkin Pak siapa lagi, Pak Irwan silakan terkait dengan program kerja. Jadi mungkin program kerja yang disampaikan oleh Pak Irwan terkait dengan secara umum saja mungkin karena teknisnya nanti ini akan berbeda-beda masing-masing desa sesuai dengan potensi usaha yang akan dilaksanakan. Oke, silakan Pak Irwan Daud. Ya, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut dengan materi yang selanjutnya terkait dengan program kerja BUMDes. Untuk program kerja BUMDes ini saya ambil dari lampiran Permendes nomor 3 tahun 2021 ya. Singkat saja ini Pak Adi. Yang pertama adalah program rencana kerja BUMDes itu ada sekitar 6 bab. Yang pertama terkait dengan profil BUMDesa, evaluasi kerja tahun sebelumnya, rencana kerja, indikator kinerja, kunci pelaksanaan operasional, rencana kerjasama, kemudian rencana kegiatan kebutuhan. Yang selanjutnya untuk yang pertama adalah di bab 1 adalah profil BUMDes, yakni menyangkut tentang visi misi ini diuraikan terkait dengan visi misi BUMDesnya, kemudian struktur organisasi dan daftar SDM-nya. Ini sudah menyesuaikan dengan PP nomor 11 dan Permendes nomor 13 bahwa ini nomor 3 bahwa untuk sekarang sudah ada yang namanya penasihat dan direktur ya. Dan yang ketiga adalah kepemilikan modal. Nah, dari kepemilikan modal itu ada 3 hal ya, ini penyertaan modal awal, modal desa dan modal masyarakat. Nah, ini yang perlu kita siapkan terkait dengan rencana kerja BUMDes itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di bab 2 bahwa ini terkait dengan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Yang pertama yang menjadi perhatian adalah kondisi internal BUMDes itu sendiri. Ini terkait dengan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Amin terkait dengan sumber daya manusianya siap tidak dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua adalah perkembangan usaha BUMDes itu dan unit usaha BUMDes. Ini juga. Nah, yang ketiga adalah progres kerjasama usaha dan kerjasama non usaha. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wiko. Ini adalah bagian-bagiannya. Dan yang keempat adalah terkait dengan kondisi keuangan BUMDes itu sendiri. Yang bagian kedua adalah kondisi eksternal. Jadi yang pertama terkait dengan tantangan usaha. Dalam tantangan usaha dibuatkan tabel matriknya seperti ini. Ada kolom nomor tantangan usaha, kondisi harapan dan strategi menghadapi tantangan. Yang kedua sama juga untuk potensi, dicatat dia kondisi harapan dan strategi untuk memanfaatkan potensinya seperti apa. Yang ketiga terkait dengan peluang, kondisi harapan dan strategi memanfaatkan peluang. Keempat adalah prospek usaha. Jadi ini matrik-matrik yang dipersiapkan terkait dengan kondisi eksternal dari BUMDes atau rencana kerja BUMDes. Kemudian yang bab 3 adalah rencana kerja. Yakni yang menjadi rencana kerja ini yang pertama adalah sasaran dari perusahaan atau BUMDes itu sendiri terkait dengan perencanaan kerja yang akan mereka laksanakan selama 1 periode kepengurusan BUMDes. Yang kedua adalah strategi dan kebijakan dari BUMDes itu sendiri. Yang ketiga terkait dengan rencana kerja BUMDes, ini ada sekitar 7 ya yang harus disiapkan. Yang pertama adalah matrik rencananya. Nah, matrik rencananya ini saya perlihatkan dulu ya. Di Permendes nomor 3 sebentar Pak. Saya buka dulu materinya. Sebentar Pak dia. Memang agak banyak dia punya matrik-matrik yang harus dipersiapkan. Yang pasti nanti Bapak dan Ibu silakan lihat dan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan matrik rencana kerja. Kemudian bagian kedua proyeksi laba rugi tahun mendatang, proyeksi beban pokok penjualan tahun mendatang, proyeksi neraca tahun mendatang, proyeksi arus kas tahun mendatang, proyeksi investasi dan sumber pembiayaan tahun mendatang, proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun mendatang.
Dan yang keempat ini bab 4 adalah indikator kinerja kunci pelaksana operasional. Nah, berikut ini adalah formatnya. Ini juga butuh waktu yang tidak singkat Pak Adi. Kemudian juga mungkin ada teman-teman Pak Amin, teman-teman lain untuk membantu untuk membahas terkait dengan matrik-matrik yang dipersiapkan terkait dengan program kerja BUMDes itu sendiri. Ini sangat banyak lampirannya Pak Adi. Nah, untuk kerjasama yang pertama yang disiapkan rencana kerjasama usaha adalah yang pertama adalah pihak, yakni pihak BUMDes dan pihak yang akan melaksanakan kerjasama. Ya, ini harus apa kewajibannya, kewajiban dari BUMDes apa, hak dari BUMDes apa, kewajiban dari pihak apa yang bekerja sama, dan hak dari pihak yang bekerja sama apa. Kemudian sumber daya, ini lagi terkait sumber daya yang akan dikerjasamakan. Kalau misalnya itu terkait dengan tanah kas desa, maka harus dituangkan luasnya, bangunan seluas, atau mesin dan seterusnya, lokasinya, kedudukan hukum atau kepemilikan penguasaan, dan kebutuhan dalam kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah besaran investasi. Ini juga harus dicantumkan kalau memang kita mau investasi berapa, peruntukan untuk apa, pihak yang menanggung biaya ini dari pihak mana. Dan bagian kedua B, rencana kerjasama non-usaha, ini sama juga formatnya, tetap kita akan isi seperti ini dia Pak Adi. Ini 1, 2, 3, pihak-pihak sumber daya yang dikerjasamakan dan investasi. Sama dia. Dan yang bab ke-6 adalah rencana kegiatan dan kebutuhan. Nah, dalam rencana kegiatan kebutuhan sekurang-kurangnya ini memuat tentang yang pertama, usaha barang jasa yang akan dikembangkan, kebutuhan dari usaha barang jasa, rencana lokasi, kebutuhan tenaga kerja, analisa persaingan usaha, strategi pemasaran, perkiraan modal usaha, perkiraan perhitungan keuntungan usaha, alokasi laba usaha, perkiraan laba atas investasi, dan kesimpulan tentang usaha. Saya kira ini Pak Adi, hal-hal yang perlu kita siapkan terkait dengan format-format yang akan kita sampaikan lagi. Nanti kita cari waktu yang lain untuk membahas format-format yang disiapkan seperti yang Pak Windarto sampaikan sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Amin, Pak Arpan, ada tugas berat terkait dengan lampiran-lampiran PP11 dan Permendes. Ya, saya pusing juga Bali ya. Ya, apalagi ke depan ini saya tidak urus infrastruktur, berarti otomatis urus BUMDes ini. Nah, kalau lihat tadi DP format ini lebih saya bikin RAB. Pak Wiko lebih terima bikin RAB daripada bikin laporan begini. Ya, jadi ya. Mungkin dengan adanya Permendes nomor 40 ini sudah waktunya kita melakukan transformasi ya. Ya, siap. Berdasarkan nomenklatur juga kita sudah jadi pendamping teknis ya, bukan spesifik kepada infrastruktur. Jadi ini sudah dianggap saja teknisnya teknis pengembangan BUMDes mungkin ya. Seperti itu Pak Adi. Ya. Jadi yang kedua mungkin PR juga bagi Pak Opan untuk meeting selanjutnya. Ini ada PR terkait dengan pengenalan format terhadap pengurus. Kalau mungkin ini kan lebih besar kepada hanya pendamping. Tadi ada masukan juga ke depan ini mungkin pemerintah desa. Ya, kalau perlu dengan pengawas, dengan BPD juga. Karena tadi saya lihat juga banyak pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ini BPD masih merangkap sebagai pengawas BUMDes. Nah, mungkin nanti Pak Amin bisa menjelaskan terkait dengan itu. Ya, karena banyak pertanyaan terkait dengan pengawas tadi. Ya, oke. Silakan mungkin Pak Amin terkait dengan itu. Kalau untuk format tadi hanya sekedar pengenalan ya. Iya. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, meminta penegasan bahwa BPD tidak boleh menjadi badan pengawas, ya. PP11 itu, PP11 pasal 15, PP11 ya pasal 15, bahwa organisasi BUMDes itu terdiri dari kemudian penasehat, kemudian pelaksana operasional, dan pegawai. Jadi pegawai itu pasal 15 PP 11 tahun 2021. Tidak disebutkan BPD bahwa BPD itu masuk di dalam kelembagaan BUMDes, organisasi penanggulangan. Yang disebutkan itu hanyalah musyawarah desa. Permendes tahun 2018 mengamanatkan bahwa perubahan dari Permendes nomor 2 tahun 2015
tentang musyawarah desa, bahwa musyawarah desa itu adalah domainnya daripada BPD. Secara tidak tersirat, ya, tidak tersirat bahwa BPD itu adalah bagian daripada kelembagaan BUMDes kalau mau melihat ya, pasal 15. Kenapa? Karena setiap pengambilan keputusan-keputusan kembali ke musyawarah desa. Permendes nomor 16 tahun 2018, musyawarah desa itu adalah domainnya daripada BPD. Jadi bagaimana mungkin kalau misalnya BPD sebagai lembaga tertinggi di dalam BUMDes, ya toh, musyawarah desa sebagai lembaga tertinggi dalam BUMDes, daripada pelaksana musyawarah desa itu merupakan pengawas yang mau dimintakan, ya toh, itu logika pertama. Kedua bahwa pengawas itu diangkat, ya toh, pengawas itu diangkat dan dilantik oleh kepala desa. Kalau BPD masuk sebagai pengawas dan dia juga diangkat, so tidak gagal di model kelembagaan di desa. Gus Koco kebetulan ada acara dengan Gus Menteri ini hari ya. Ya, jadi memang tidak boleh bertahan-tahan. Jadi alhamdulillah berapa jam kita sudah melaksanakan proses diskusi ini, yang jelas masih banyak hal-hal yang saya juga masih banyak hal-hal yang perlu saya pertanyakan sebenarnya, cuma karena saya sebagai host tidak mungkin saya bertanya juga, ya. Jadi mungkin di lain waktu saya akan jadi peserta juga karena terkait dengan BUMDes ini sangat penting sekali, banyak. Boleh bertanya, boleh. Baru. Boleh bertanya ya? Boleh. Insyaallah. Jadi kenapa dibuat hari Sabtu ini? Karena TV Desa itu di YouTube itu libur di hari Sabtu, sehingga ini diambil oleh TV Opan. Jadi di hari Sabtu ini TV Opan yang jalan karena TV Desanya Gus Koco yang asli itu libur di hari Sabtu. Jadi yang kedua juga kenapa di hari Sabtu, karena di hari Sabtu ini kan kegiatan-kegiatan di desa, di kecamatan juga hampir semua tidak ada kegiatan, sehingga ini inisiatifnya Pak Opan. Kalaupun misalnya kita tidak mengikuti secara serius, minimal terus sudah 4 jam. Pak Opan ya, tapi alatnya kita bisa lebih serius karena ini hal-hal yang baru, karena Pak Opan selalu menampilkan dalam setiap materi Zoom itu adalah hal-hal yang baru. Pak Adi, Pak Arpan? Apakah tadi sudah sempat disinggung bagaimana memasukkan jenis usaha di anggaran dasar? Apakah hanya usaha yang akan dijalankan atau seperti apa? Iya. Jadi mungkin yang belum tadi yang sempat tersampaikan terkait dengan jenis usaha yang dimasukkan, dan yang kedua terkait dengan laporan tahunan yang kita bahas kemarin itu.